Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mister Alfi Banda. Lewat kesempatan ini kita akan membahas tentang tahapan dalam pembuatan karya di fitur bukti karya di PMM. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana pada video saya sebelumnya kita telah belajar bagaimana mengenal ya bukti karya di platform Merdeka Mengajar dan bagaimana ketentuan-ketentuan karya yang bisa kita upload di platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk lebih jelasnya bisa sahabat-sahabat juga menonton video sebelumnya atau sudah saya tautkan di deskripsi video ini. Next, langsung aja ya kita akan melihat bagaimana tahapan dalam pembuatan karya di fitur bukti karya di PMM dan sekaligus saya akan demo bagaimana langsung dari karya tersebut kita akan mengupload langsung ke fitur bukti karya di PMM. Ya, sahabat-sahabat sekalian, bukti karya ini merupakan tempat mendokumentasikan karya guru dan kepala sekolah. Karya yang dibuat ini menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah. Ya, karya yang telah disimpan ke bukti karya itu dapat diakses oleh rekan sejawat melalui tautan yang Anda bagikan. Oke, ya. Jadi ketika kita sudah mengupload karya kita di PMPM, itu nanti kita bisa share juga kepada orang lain atau juga orang lain bisa menemukan dengan sendirinya di platform Merdeka Mengajar pada kolom pencarian. Dan bahkan ini bisa saling terhubung untuk memberi umpan balik atau komentar dari setiap karya. Nah, apa sih manfaat bukti karya di platform Merdeka Mengajar? Yang pertama, tempat menyimpan, mengelola, rekam jejak dalam melaksanakan tugas utama sebagai penunjang dalam pengembangan diri dan karir. Ya, ini manfaat pertama ya. Manfaat kedua, berbagi karya dengan rekan sejawat agar lebih belajar dan agar saling belajar dan menginspirasi. Yang ketiga, memberi dan menerima umpan balik agar dapat saling belajar praktik baik serta bertukar ide atau pikiran. Menemukan berbagai karya rekan pendidik dari seluruh Indonesia yang dapat dijadikan inspirasi untuk meningkatkan kompetensi sahabat-sahabat sekalian. Jika memiliki karya, saya sarankan karya-karya itu diupload di platform Merdeka Mengajar juga ya, jangan hanya di media sosial aja ya. Karena lewat PMM ini akan menjadi rekam jejak kita dan dapat dipantau secara sistematis dan secara sistem juga tertata bagaikan portofolio kita. Nah, kita bisa memberikan umpan balik kepada rekan-rekan guru yang lain yang punya karya ataupun sebaliknya. Kita bisa terhubung dengan guru-guru yang lainnya yang bahkan tidak bisa kita jangkau lewat media sosial. Nah, maka di platform Merdeka Mengajar ini semua guru yang memiliki akun belajar bisa mencari, men-searching karya-karya guru yang sangat luar biasa ya, yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ini manfaat-manfaat yang bisa kita dapat ketika teman-teman memanfaatkan fitur bukti karya yang ada di platform Merdeka Mengajar. Next, mari kita lihat ketentuan karya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang karya video ya. Ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, eh, tentukan kategori karya, ya. Nah, ini untuk video. Oke. Pilihan kategori untuk karya video bisa kita buat saat ini adalah jadi yang bisa berbentuk video dari beberapa kategori karya itu misalnya untuk bahan ajar, untuk praktik pembelajaran, untuk praktik baik, untuk kepemimpinan sekolah, dan juga lainnya. Nah, ini kategori-kategori yang bisa kita buat dalam bentuk video. Nah, silakan teman-teman dikembangkan ya, banyak aplikasi-aplikasi yang gratis yang bisa kita manfaatkan untuk mendesain karya kita ya, baik itu bahan ajar, baik itu praktik pembelajaran ya, maupun kepemimpinan sekolah dan lainnya. Oke.
kita lihat ketentuan yang kedua untuk video, ya. Rekam video pembelajaran, karya yang mencakup rekaman proses pembelajaran guru dengan murid di dalam kelas melalui tatap muka maupun jarak jauh. Pastikan video pembelajaran yang akan direkam termasuk dalam kriteria dan ketentuan video di bukti karya. Oke, bisa dibaca dulu di pusat bantuan atau bisa melihat video saya yang telah saya buat tentang ketentuan bukti karya. Khusus untuk video, teman-teman yang merekam proses pembelajaran yang menampilkan murid ya dan identitasnya itu wajib untuk mendapat persetujuan dari orang tuanya. Ya, silakan dibuat surat keterangan atau surat pernyataan bersedia atau persetujuan dari orang tua yang menampilkan murid serta identitasnya. Nah, oke. Seperti ini contoh sebuah rekaman video pembelajaran, ya. Yang pertama, 80% murid memiliki gaya belajarnya adalah visual dan 20% murid memiliki gaya belajar kinestetik. Oke, saya lewat ya. Sahabat sekalian, dalam kegiatan ini saya mengajak murid untuk berselancar pada portal rumah belajar melalui fitur sumber belajar. Saling melengkapi antara. Nah, yang mau duluan? Oh ya, kelompok 1 silakan. Ayo semuanya berdiri. Nah, ini sekilas ya, sekilas saja bagaimana video pembelajaran direkam. Pastikan suaranya jelas, pastikan tampilan gambarnya juga jelas ya dan bersih sehingga ini memenuhi ketentuan-ketentuan yang diharapkan di fitur bukti karya. Nah, yang ketiga, tahapan yang ketiga, unggah video ke channel YouTube. Nah, teman-teman ketika video sudah direkam, kemudian dirender ya, dan untuk saatnya kita upload ke bukti karya, teman-teman tidak bisa mengupload video secara mentah ke PMM ya, ke bukti karya. Namun, diupload dulu ke channel YouTube kita, nanti kita akan tautkan dan hubungkan channel YouTube kita dengan PMM. Nah, itu ketentuannya ya. Jadi videonya harus diupload dulu atau diunggah dulu ke channel YouTube kita. Nah, karena memang saat ini mengimport menyimpan karya video ke bukti karya itu hanya bisa melalui YouTube ya. Next, kita lihat ya. Tahapan yang berikut adalah hubungkan akun YouTube ke platform Merdeka Mengajar. Ya, sebelum mengimport menyimpan karya ke bukti karya, Anda perlu menghubungkan akun YouTube Anda ke platform Merdeka Mengajar. Nah, caranya silakan masuk di PMM ya. Nah, kemudian pilih karya saya di fitur bukti karya, pilih karya saya, pilih tambahkan karya. Next, pilih kategori karya, silahkan lihat di sini karyanya menyangkut apa. Kalau tentang video pembelajaran, silakan pilih praktik pembelajaran. Kalau praktik baik, silakan pilih praktik baik. Intinya menyesuaikan dengan kategori. Next, setelah itu pilih, karena konten kita dalam bentuk video, kita pilih video. Nah, setelah itu akan diminta untuk menghubungkan akun PMM kita dengan akun YouTube. Oke, login masuk dengan akun YouTube kita. Nah, nanti di sini akan tampil video-video yang pernah diupload di PMM dan juga yang belum. Nah, carilah video yang sesuai dengan judul yang hendak kita unggah ya ke PMM. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Ya, selanjutnya ya kita lihat ya. Tahapan selanjutnya untuk ke konten video, simpan video ke bukti karya. Nah, perlu diketahui, kita tidak dapat mengimport lebih dari satu video sekaligus. Pastikan melengkapi rincian video seperti judul, deskripsi, dan lain-lainnya sebelum menyimpan video. Kalau ini tidak dilengkapi, maka video kita tidak bisa tersimpan. Maka ikuti beberapa rangkaian tambahan setelah kita mengupload video ke bukti karya. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian ya, untuk bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat bukti karya yang berbentuk video.
Next, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau karya kita dibuat dalam bentuk PDF. Nah, mari kita pelajari lagi tahapan-tahapan membuat karya dengan menggunakan tipe PDF. Ya, pertama, sama seperti video tadi, kita tentukan kategori karya. Ya, pilihan kategori untuk karya dokumen PDF yang bisa Anda buat saat ini adalah untuk kategori artikel, ini bisa PDF, bahan ajar, bisa juga PDF, dokumen teknis juga bisa PDF, praktik pembelajaran, RPP, modul ajar, praktik baik, dan lainnya, ini bisa dalam bentuk PDF. Nah, ini seperti apa untuk bisa kita lanjutkan pembuatannya? Ya tentunya hanya beda platform dan metode. Ya, kalau teman-teman tuangkan dalam bentuk visualisasi, gambar, video, dan audio, maka itu didesain dalam bentuk video ya, diupload ke channel YouTube. Nah, kalau PDF ya platformnya berbeda juga. Teman-teman mungkin menggunakan beberapa platform atau aplikasi atau juga software yang bisa digunakan untuk mendesain teks dan gambar menjadi PDF. Yang kedua, kreasikan karya dalam bentuk dokumen tertulis. Ya, nah sahabat-sahabat sekalian, ini dapat menuliskan karya menggunakan aplikasi seperti Google Workspace ya, terdiri dari Google Doc, Google Slide, dan lain-lain. Atau juga spreadsheet ya, atau juga Jamboard yang bisa di PDF-kan. Nah, atau juga untuk aplikasi-aplikasi Microsoft misalnya seperti aplikasi Word ya, yang offline, terus juga PowerPoint atau word processing ya seperti Word, Page, dan lain-lain. Intinya aplikasi apa saja yang bisa kita buat dan dapat mempermudah teman-teman dalam membuat karya dalam bentuk PDF. Atau aplikasi lain di perangkat komputer. Kemudian pastikan mengubah dokumen tersebut dalam bentuk format PDF sebelum mengunggahnya ke bukti karya. Nah, selain itu pastikan karya yang kita buat itu mengikuti ketentuan yang ada di PMM ya. Jadi ada ketentuannya. Mungkin kita lihat juga karya itu benar-benar karya kita, bukan diambil dari punya orang yang tanpa izin. Ya, atau juga penggunaan foto ya atau identitas murid perlu ada juga surat izin ya dari orang tuanya, atau juga mungkin yang terkait dengan isi dari konten itu benar-benar bisa menginspirasi dan benar-benar memenuhi ketentuan kriteria karya. Oke. Nah, yang ketiga setelah jadi, ya teman-teman tidak perlu mengunggah ke mana-mana seperti di video, mengunggah ke YouTube ya. Ini tidak perlu karena ini PDF. Langsung aja di PDF-kan, di save di komputer. Nah, silakan unggah karya dokumen PDF Anda ke bukti karya. Ini salah satu contoh dokumen karya saya dalam bentuk PDF, cerita praktik baik ya, pemanfaatan PMM di komunitas belajar. Nah, ini ketika sudah diupload, rincian karyanya akan tampil seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa pilih lihat karya saya. Nah, contoh yang saya tampilkan satu halaman seperti ini, nanti karya bisa dibaca oleh orang lain. Nah, oke sahabat sekalian, kita langsung saja ya untuk praktik bagaimana cara mengunggah karya yang dalam bentuk video ya. Cara mendesainnya sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang videonya sudah jadi, terus juga dalam bentuk PDF. Yuk kita langsung aja demo bagaimana mengunggah karya kita ke fitur bukti karya di PMM. Silakan kita buka aplikasi PMM. Ini saya demo menggunakan laptop ya. Login dengan akun belajar. Langsung aja kita pergi ke fitur bukti karya. Nah, next kita ke karya saya. Kita ke karya saya. Nah, nanti ini karya kita akan tampil seperti ini. Yang pernah kita upload ya. Jumlah karyanya nanti akan muncul seperti ini. Next selanjutnya kita pilih tambah karya Anda. Nah, yang ingin saya praktikan ini adalah praktik baik.
ya, praktik baik pemanfaatan fitur pengolahan kinerja yang sudah saya karyakan dalam bentuk video. Kemudian saya akan mengupload di sini. Nah, seperti ini caranya. Oke, pilih praktik baik. Nah, karena ini kita akan demo dalam bentuk video, ya otomatis videonya sudah ada di YouTube ya. Saya sudah unggah ke YouTube. Nah, kita langsung aja impor dari YouTube. Nah, nanti kita akan di bawah sini. Ya, apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube? Nah, kalau sudah, kita pilih sudah. Tapi kalau belum, kita akan dibawa ke laman untuk belajar bagaimana cara mengunggah video ke YouTube. Nah, oke, next langsung aja karena ini punyaku sudah, saya pilih sudah ya. Iya, selanjutnya kita perlu menghubungkan akun YouTube kita dengan PMM. Teman-teman pilih masuk dengan Google, lalu pilih akun YouTube yang sudah diunggah ya videonya. Oke, kita langsung aja klik masuk. Nah, kalau sudah kita lanjutkan, nanti kita beri akses ya, lanjutkan, jangan dibatalkan. Ya, oke, ini video-video kita yang ada di YouTube ya, misalnya di YouTube saya yang sudah diimport ada 325 video. Ini yang sudah diimport ke PMM, nanti terdeteksi seperti ini. Nah, yang belum diimport di channel saya ini ada 478 video. Nah, sekarang saya sudah buat satu konten ya yang ingin saya bagikan eh, di bukti karya saya. Nah, ini kontennya adalah langkah praktis pelaksanaan observasi kelas dengan rubrik manual dari PMM. Nah, oke, kita langsung aja klik. Oke, langsung masuk. Secara otomatis gambar thumbnailnya ya, gambar mininya, covernya ini akan diambil dari gambar mini atau thumbnail yang kita buat di YouTube ya. Nah, judulnya juga sudah otomatis diambil dari judul di YouTube. Ya, kalau teman-teman ingin mengedit ya silakan, misalnya praktik baik. Ya, oke. Langkah praktis pelaksanaan observasi kelas dengan rubrik manual ya, dengan memanfaatkan. Oke, di deskripsi juga kalau di YouTube kita sudah kita buat deskripsi, di sini langsung otomatis langsung masuk. Misalnya nih, observasi kelas merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja guru dalam pembelajaran. Oke, saya hapus yang tidak penting. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih jenjang. Oke, misalnya ini tidak membatasi jenjang, jadi semua jenjang aja bisa. Oke, saya pilih tidak terkait jenjang. Nah, karena kita pilih tidak terkait jenjang, maka kelasnya akan tidak aktif dan mapel. Tapi kalau di sini kita pilih misalnya SD ada jenjangnya, maka kita harus pilih kelas, teman-teman ya. Kita harus pilih kelas. Kalau kita pilih kelas, kita juga harus pilih mapel. Oke, karena ini tidak menyangkut jenjang, maka kita tidak perlu mengisi identitas kelas dan juga identitas mata pelajaran. Nah, untuk tema, silakan dipilih tema yang sesuai dengan apa, implementasi kurikulum merdeka, ada pengembangan diri, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau lainnya. Yang tidak ada dari tiga ini, pilih aja lainnya. Nah, ini karena terkait tentang pengolahan kinerja, maka bisa masuk dalam tema pengembangan diri ya. Nah, untuk sarana prasarana dalam pembuatan karya ini gunakan tidak. Nah, oke, saya pakai, lalu saya centang dan saya terbitkan. Ya, begitu saja nih, sangat mudah ya, sangat praktis. Buatkan dulu kontennya mengikuti yang saya jelaskan tadi. Setelah itu teman-teman bisa pilih bagikan karya. Oke, ambil linknya atau langsung dibawa ke WhatsApp, Facebook, Telegram, silakan. Atau diambil linknya nanti di paste secara manual juga boleh. Oke, ini karyanya sudah diupload, yaitu pada tanggal 23 Februari 2024 ya. Nah, ini kategori karya, belum ada umpan balik dari rekan sejawat ya, atau rekan-rekan lain. Nah, untuk dapatkan umpan balik ya silakan di-share, dibagikan karya ini ke orang lain. Oke? Nah, itu bagaimana cara mengunggah karya di PMM pada fitur bukti karya yang mana karya tersebut dalam bentuk video. Sekarang
saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengunggah karya yang juga bisa diakses oleh orang lain, sama seperti video tadi, tapi jenis karyanya adalah PDF. Nah, kita yang pertama buatkan dulu karyanya dalam bentuk PDF, contohnya seperti ini. Nah, ini karya saya, tulisan praktik baik ya, yang saya tulis. Nah, ini sudah di PDF-kan teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita akan upload ya. Pastikan ini sudah mengikuti ketentuan yang ada di bukti karya. Oke, kita langsung upload aja nih. Ya, seperti tadi lagi ya, masuk ke PMM, pergi ke fitur bukti karya, kemudian ke karya saya. Next, pilih tambah karya Anda. Nah, karena ini praktik baik, ya saya pilih praktik baik. Oke, setelah itu saya pilih dokumen ya, jangan video. Nah, kita pilih dokumen. Nah, kemudian kita klik di sini untuk mengunggah dokumen tersebut. Cari di mana tempat teman-teman menyimpan dokumen tersebut. Nah, saya langsung aja cari. Nah, yang ini ya. Oke, ini yang tadi. Nah, sekarang akan saya unggah. Kita langsung pilih open. Nah, sekarang kita langsung unggah ya. Nah, ini sudah langsung terunggah. Kita langsung beri judul, perbaiki judulnya. Judulnya mengikuti judul tulisan kita. Oke, kita beri judul ya, kemudian kita isi deskripsinya ya. Misalnya di sini cerita praktik baik ya, komunitas belajar dalam ya berkolaborasi ya, untuk memanfaatkan fitur pengelolaan kinerja di PMM. Oke, setelah sudah kita pilih lanjut. Sama seperti video tadi ya, kita harus selesaikan semua pilihan-pilihan deskripsi atau ketentuan setelah mengunggah. Oke, untuk jenjang ini tidak terkait jenjang karena karena ini di komunitas belajar sekolah, saya pilih SD. Nah, untuk kelas tidak terkait kelas. Nah, kalau kita pilih tidak terkait kelas, maka mapelnya juga tidak aktif ya. Untuk tema, kita pilih pengembangan diri karena tentang pengolahan kinerja, sarana prasarana, ini pakai. Oke, centang lalu terbitkan. Nah, kita ke rincian karya atau silakan bagikan karya untuk dapatkan link dan di-share ke orang lain. Ya. Nah, ini karyanya sudah terupload teman-teman ya. Ini secara lengkap identitas karya yang kita pilih tadi. Belum ada umpan balik, ya silakan di-share dulu untuk dapatkan umpan balik dari rekan lainnya. Nah, kita bisa lihat karya tadi. Nah, ini ya, sudah masuk. Nah, oke, keren sekali. Ya, demikian sahabat-sahabat sekalian untuk video saya ini terkait tentang bagaimana ya tahapan dalam pembuatan karya pada fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Semoga terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.